Gatot Kaca, begitu saya ke pemainnya langsung, Mbak Yati. Mbak Yati sebagai pemain senior yang sudah mengenal dunia kamera dari tahun 75, betul ya Mbak ya? Ya. Agak ini nggak sih ketemu dengan pemain-pemain baru, kendalanya apa di lapangan, tantangannya gitu? Saya selalu memberikan peluang untuk yang baru-baru karena buat saya ini adalah regenerasi. Karena saya kan juga udah umur ya, kita nggak tahu umur. Tapi masih muda aja. Waduh. Lihatnya dari gunung. Jadi artinya yang penting mereka juga mau kasih peluang kepada kita untuk kita bekerja sama. Jadi tidak ada lagi pada saat bekerja senior dan junior. Karena sebuah karya film itu kalau sudah di lapangan adalah tim. Nah, semuanya sama menyatu ya gitu ya. Karena hak chemistry harus dapat begitu harus, ya. gitu. Berapa lama proses syuting kemarin Mbak Yati? 2 bulan Mbak ya? 37 hari. Oke, 37 hari. sebulan lebih dikit gitu. Enggak, itu 2 bulan itu karena ada jeda anunya, nunggu ya something apa aja. Apa Mbak Yati, di lapangan yang ketemunya tadi, kalau nggak salah tadi sempat bilang seperti di karantina begitu untuk proses syuting gitu, gimana ya, tuh? karena kebetulan kalau nggak salah asistennya Omar deh. Terus jadi pas aku baru datang karena jamnya beda, terus dia di luar, kok kamu keluar? Iya, ininya ketinggalan, nggak boleh masuk. Jadi memang ketat, karena kan kita juga kalau nggak salah dari Pak Hamengkubuwono ya seperti memberikan satu tanggung jawab. Karena dia memberikan peluang yang baik, tapi kan itu kan kita harus bertanggung jawab supaya jangan ada apa-apa, jangan sampai ada yang kena COVID. Jadi saat itu protokolnya sangat ketat begitu ya. Jadi kalau emang belum waktu scene Mbak Yati nggak boleh masuk dulu nggak nih boleh. gitu ya. Jamnya juga ditentuin semua. Sudah ditentukan yang jam scene ini begitu ya. Ada lagi tantangan di lapangannya Mbak Selina? Ya kita kan takut juga ya, karena resikonya kalau satu terkena kan berarti ada berhenti, kemudian resikonya semuanya karantina. Semua karantina. Jadi itu memang kita sangat ketat, ada zonasi masing-masing. Ya alhamdulillah pada saat itu tidak ada yang terkena. Jadi kita sudah bisa memberikan contoh bahwa syuting itu bisa dilakukan dengan aman. Dan itu termasuk kru besar yang moving dari yang berangkat dari Jakarta ke daerah, dan itu syuting pertama yang dibukakan di daerah pada saat pandemi dengan kru yang besar. Jadi kita sudah memberikan contoh, berhasil. Baik. Gitu. Nah, film ini kalau kita balik lagi ke film ini apa yang ingin disampaikan film ini dan siapa targetnya, untuk semua umur kah atau memang bagaimana Mbak? Ya ini seharusnya sih untuk semua umur ya, tapi nanti kan tergantung dari LSF juga, dia akan memberikan kriterianya, tetapi kita berharap bahwa ini bisa ditonton oleh semua umur karena filosofinya baik tentang itulah kebaikan, ada kebaikan, ada kejahatan, sejarah juga ya masuk ya, siapa pemenangnya, bahwa ada nilai moral, bahwa seluruh kebaikan itu atau seluruh kejahatan itu pada akhirnya akan kalah, misalnya gitu. Itulah makanya ada tim Pandawa, ada tim Kurawa. Tetapi di setiap Pandawa atau Kurawa itu tidak hitam dan putih begitu. Ada yang abu-abu juga gitu loh. Salah satunya diantaranya adalah Mbak Meripat ini, Ibu Meripat. Saya tanya Mbak Yati sebagai Ibu Meripat begitu ya. Sudah makan asam garam di dunia perfilman dari tahun 75. Pasti selektif milih film nih. Kenapa akhirnya bisa jatuh cinta ke film yang ini? Kenapa? Karena saya. Sebetulnya sih saya memang dari tahun 80 mencoba untuk mencari kebenaran tentang sejarah. Karena untuk anak-anak itu saya sampai waktu itu masih Menteri Pedankannya Pak Fuad ya. Saya minta kurikulumnya gitu supaya mereka mengenal betul-betul sejarah Indonesia. Jangan Superman, jangan Batman gitu. Kita kan sebetulnya kaya kan bayi ya. Jadi kita kepingin anak-anak kita nanti mengenal bahwa kita juga punya superhero. Itu aja. Dan divisualkan ya. Biasanya kan kalau anak tuh ada yang malas baca begitu. Jadi kita dengan film, wah berarti begini nih ceritanya begitu ya. Nah kalau untuk Mbak Selina sendiri sebagai memproduseri film Gatot Kaca ini, ada kesulitan nggak sih? Ya kesulitan mas selalu ada lah. Setiap film itu mempunyai karakter dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tetapi saya bersyukur bahwa diberikan kepercayaan untuk bisa melakukan film ini, untuk bisa melit tim untuk menyelesaikan film yang kalau orang bilang termasuk film besar ya. Untuk Indonesia sih termasuk film yang
penuh tantangan. Itu tantangannya ya pasti sama lah di semua film, dan ini salah satunya itu adalah bahwa pandemi ini memang membuat menjadi panjang proyeknya, menjaga kru kan, kesabaran kru itu luar biasa. Itu nggak semua orang juga bisa ya gitu loh. Tetapi tim ini adalah tim kompak ya. Ya marah-marah pasti ada lah. Karena pasti maju mundur schedule ya gitu. Kasih bocoran dikit lah, walaupun kita nunggu tanggal 9 Juni begitu ya. Setelahnya akan ada lanjutan nggak sih? Kalau gini, ini yang namanya Satria Dewa ya. Satria Dewa itu adalah sebuah jagat lah, ada semesta sendiri, dan di situ tuh kan kalau lihat Mahabharata banyak jagoannya. Ada Gatot Kaca, kemudian ada Arjuna, ada Pandawa Kurawa. Nah, kita tinggal lihat aja nanti di situ. Tetapi ke depan kita akan segera merilis lagi, akan memproduksi yang namanya Arjuna. Jadi Satria Dewa Arjuna lah. Kira-kira panjangnya begitu. Mbak Yati, singkat saja untuk harapannya di film ini apa? Harapan saya kepada generasi muda, terutama ibu-ibu yang punya anak kecil, nonton ini karena mereka harus kenal sejarah Indonesia. Itu aja yang saya berharap, karena pola pikir anak-anak tuh harus dibina dari muda. Gitu. Biar mereka betul-betul mencintai negaranya. Gitu. Baik, jadi jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 9 Juni nanti langsung keluar film perdananya, jangan sampai nontonnya belakangan ya. Buruan nonton sekarang juga. Syukur-syukur kalau diundang langsung nih nonton bareng ya. Terima kasih Mbak Selerina, produser dari film Gatot Kaca, dan juga Mbak Yati Surahman sebagai ibu meripat di film Gatot Kaca ini sudah hadir bersama saya di Newsroom kali ini. Kita harapkan semoga filmnya sukses begitu ya, dan akhirnya nanti akan ada kelanjutannya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Ya, pemirsa, rombongan atlet peserta SEA Games telah kembali ke tanah air. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsroom.